Pesawat tempur Israel jenis F-16 dilaporkan hancur berkeping-keping setelah mendarat di lapangan udara milik militer Israel di Negev. Sebelumnya, pesawat ini digunakan untuk membombardir beberapa titik lokasi di jalur Gaza. Sumber Israel menyebutkan pesawat tempur Israel mengalami kecelakaan di Bandara Militer Ramon, selatan wilayah Palestina pada tahun 48 yang dimiliki Palestina saat itu. Penyebabnya adalah adanya bagian dalam pesawat yang terbakar. Melalui press release-nya, pihak militer Israel menjelaskan seorang pilot dari pesawat NAS itu dilaporkan meninggal di tempat. Ia merupakan wakil komandan skuadron F-16 wilayah selatan. Pihak Israel menyebutkan kecelakaan ini terjadi ketika pesawat gagal mendarat. Dua orang pilot berusaha melompat, namun seorang di antara mereka gagal keluar dan mati di dalam pesawat itu sesegera mungkin. Diberitakan sebelumnya beberapa pesawat tempur dan artileri Israel melakukan serangan ke jalur Gaza, termasuk dari jet tempur yang meledak itu sendiri, dengan ada 15 serangan roket dari jalur Gaza yang dijatuhi di wilayah pendudukan Israel di kota Sderot. Kini Israel menerima balasannya. Jet tempur F-16-nya hancur ketika mau mendarat hingga tewaskan dua pilotnya sekaligus, yang dimana adalah salah satu pilot terbaik yang dimiliki oleh Israel. Serang Suriah, pasukan Rusia tembaki jet tempur Israel dengan S-300. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengkonfirmasi bahwa pasukan Rusia menembaki jet tempur Israel menggunakan sistem rudal anti pesawat canggih S-300. Peristiwa itu terjadi pada saat Angkatan Udara Israel menyerang sasaran di barat laut Suriah pada bulan Mei. Insiden itu pertama kali dilaporkan oleh stasiun televisi Channel 13 seminggu setelah serangan pada 13 Mei, di mana IAF membom beberapa sasaran di dekat kota Mashaf di barat laut Suriah. Itu adalah insiden satu kali saja, kata Gantz pada konferensi yang diselenggarakan oleh Channel 13. Jet kami bahkan tidak berada di daerah itu, tambah Gantz membenarkan laporan asli yang mengklaim radar S-300 tidak pernah berhasil mengunci jet Israel yang meninggalkan daerah itu dan dengan demikian tidak menimbulkan ancaman serius bagi para pilot. Tetapi Gantz menekankan, saya pikir situasinya stabil sekarang seperti dikutip dari Time of Israel. Insiden itu menandai penggunaan pertama S-300 terhadap IAF di Suriah. Karena baterai S-300 Suriah dioperasikan oleh militer Rusia dan tidak dapat ditembakkan tanpa persetujuan mereka, itu adalah perkembangan yang mengkhawatirkan bagi Israel. Israel telah melakukan ratusan serangan udara di dalam wilayah Suriah selama perang saudara pecah di negara itu, dan sejak itu menargetkan apa yang dikatakan sebagai pengiriman senjata menuju kelompok teror Hizbullah Lebanon yang didukung Iran dan situs terkait Iran lainnya. Israel dilaporkan telah melakukan banyak serangan udara di Suriah sejak insiden Mei. Daerah Mashaf diperkirakan digunakan sebagai pangkalan bagi pasukan dan milisi pro-Iran serta telah berulang kali menjadi sasaran dalam beberapa tahun terakhir dalam serangan yang dikaitkan dengan Israel. Citra satelit yang diambil setelah serangan menunjukkan bahwa fasilitas bawah tanah telah hancur total. Konfirmasi Gantz datang di tengah memburuknya hubungan antara Israel dan Rusia atas rencana Moskow untuk menutup badan Yahudi di negara itu. Israel mendapati dirinya berselisih dengan Rusia karena semakin mendukung Ukraina di tengah invasi Rusia, sambil berusaha mempertahankan kebebasan bergerak di langit Suriah yang sebagian besar dikendalikan oleh Moskow. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel dan Rusia membentuk apa yang disebut hotline dekonfliksi untuk menjaga agar kedua pihak tidak terjerat dan secara tidak sengaja bentrok di Suriah. Pada tahun 2018, Rusia memberikan sistem pertahanan udara S-300 yang canggih kepada militer Suriah secara gratis, mentransfer 3 batalion dengan masing-masing 8 peluncur ke rezim Assad meskipun ada keberatan yang keras dari Israel dan Amerika Serikat. Pengiriman sistem S-300 Rusia ke Suriah menyusul jatuhnya pesawat mata-mata Rusia oleh pasukan Suriah yang merespon serangan Israel di wilayah udara Suriah. Rusia menyalahkan Israel atas insiden itu yang menewaskan 15 awak. Israel dan sekutunya selama bertahun-tahun telah melobi Rusia untuk tidak memberi Suriah dan pemain regional lainnya sistem S-300 dengan alasan bahwa itu akan membatasi kemampuan Israel untuk menetralisir ancaman termasuk oleh Hizbullah. Selain menyediakan pertahanan udara bagi Suriah, Moskow juga memelihara sistem pertahanan udara S-400 yang canggih untuk melindungi asetnya sendiri di Suriah, tetapi tidak pernah menggunakannya kepada pesawat Israel.
Biden pulang Israel dihujani roket dari Gaza. Aksi saling serang terjadi antara pasukan pertahanan Israel dan pasukan di jalur Gaza pada Sabtu dini hari 16 Juli waktu setempat. Bermula dari sejumlah roket yang ditembakkan dari jalur Gaza ke Israel hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden meninggalkan negara itu. IDF yang membagikan rekaman serangan yang sedang berlangsung mengatakan satu proyektil dicegat oleh pertahanan udara Israel, sementara yang lain mendarat di area terbuka dan tidak menyebabkan cedera atau kerusakan. Inilah saat orang Israel yang tidak bersalah harus segera lari ke tempat perlindungan ketika teroris di Gaza menembakkan 2 roket ke arah mereka, kata militer saat memposting video roket yang masuk seperti dikutip dari AFP. Tidak ada kelompok yang segera bertanggung jawab atas serangan itu. Militer kemudian mengatakan pihaknya menargetkan situs militer Hamas sebagai pembalasan, menyebutnya salah satu situs paling penting dan terbesar dari jenisnya di wilayah tersebut. Serangan di situs itu akan segera signifikan memperumit proses produksi roket di jalur Gaza dengan tujuan merusak kemampuan organisasi teroris Hamas yang semakin intensif. Reporter Palestina Muhammad Smiri membagikan rekaman serangan balik Israel. Maha Husseini, aktivis dan jurnalis yang berbasis di Gaza, mengaku belum pernah melihat serangan roket seperti dini hari tadi. Saya belum pernah mendengar serangan udara sekeras ini sejak serangan Israel di Gaza pada Mei 2021. Mengacu pada gejolak besar terakhir antara pejuang Israel dan Palestina, Biden melakukan perjalanan ke Israel minggu ini untuk kunjungan presiden pertamanya ke Timur Tengah, meninggalkan negara itu hanya beberapa jam sebelum roket mulai terbang. Selama perjalanan, ia bertemu dengan pejabat tinggi Israel dan Palestina yang banyak memusatkan pembicaraan pada masalah keamanan. Hamas sangat kritis terhadap kunjungan itu dan mengutuk Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas karena bertemu dengan Biden.